Baik, kita mau buat ke spot Ciliwung, Kali Ciliwung. Ini yang saya ambil adalah daerah Kalibata. Jadi ini arah ke sana, ke selatan itu menuju ke Bogor. Jadi perbatasan untuk masuk wilayah Jakarta adalah Lenteng Agung. Jadi Kali Ciliwung ini arahnya dari Bogor, Depok, Lenteng Agung masuk ke Jakarta, langsung lewat sini Kalibata. Nah, ini kali ini masih asli, belum kena normalisasi. Jadi lebarnya 10 meter, kurang lebih 10 meter. Kalau yang sudah kena normalisasi, lebarnya jadi 20 meter. Kalibata memang harusnya dulu rencana normalisasi itu sampai 30 km dari pintu air Manggarai. Tapi setelah pergantian gubernur, rupanya di stop anggarannya atau apanya saya nggak ngerti. Baru sampai daerah Kebon Baru, Tebet, itu kurang lebih antara 13 kilo lah dari itu air Manggarai. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi ini saya mulai dari liputannya dari ini, dari Kalibata. Nah, di Kalibata ini sudah ada renovasi jembatan. Dulu jembatannya ini yang saya ambil ini adalah bekas jembatan dulu yang lama. Ini dibongkar karena kalau terjadi banjir 5 tahunan, ini jembatan ini terendam sehingga penghubung antara barat dan timur terputus karena jembatannya terendam air. Nah, yang di atas ini adalah jembatan baru. Jadi sudah dibuat untuk menanggulangi luapan air Kali Ciliwung. Karena Ciliwung ini biasanya 5 tahun sekali banjir. Hujan dari Bogor kirimannya bukan main. Jadi sampai ini tempat saya berpijak di sini. Ini terendam sampai tinggi orang dewasa. Nah, di sini nih, ini terendam ini semua ini. Daerah ini terendam semua. Makanya dibuat jembatan atas layang. Nah, ini daerah Kalibata. Ya. Jadi masih termasuk wilayah Kalibata. Kenapa saya ambil dari Kalibata? Karena pembelahan Jakarta oleh Kali Ciliwung itu mulai masuknya dari Kalibata. Sebetulnya Lenteng Agung, Pasar Minggu, yaitu masuk wilayah Jakarta, tapi Kalibata inilah yang cukup ramai. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Mungkin kita langsung ke ini, Mente Haryono ya, Carrefour. Nah, mungkin di sana bisa kita liput juga. Oke. Nah, saudara-saudara, ini kita sudah sampai di MT Haryono. Lanjutan dari Kalibata tadi. Jadi ini menyambung. Dan di sini juga belum kena normalisasi. Itu sungainya, kalinya masih asli, masih lebar 10 meter. Di sini sudah banyak gedung-gedung tinggi.
Kalau di belakang saya ini Carrefour, belakang saya. Jadi ini kita ambil gambar untuk gedung-gedungnya dulu. Nah, ini adalah jalan kereta layang yang menuju ke Cibubur. Sudah hampir jadi tapi belum dibuka, belum peresmian. Mungkin sebentar lagi. Di sana itu ada stasiunnya, stasiun kalau nggak salah itu stasiun Kebon Baru apa Cawang ya, lupa saya. Tapi belum dibuka sih, belum dibuka. Ini Kali Ciliwung ini tadinya nggak langsung ke arah bawah jalan ini adalah sodetan, saudara. Jadi sodetan dikerjakan tahun 1970. Tadinya sebelum melewati sini Kali Ciliwung itu arahnya ke sana, ke kanan. Nah, itu dia ke kanan, melingkar terus sampai ke gedung tingkat sana itu, yang 2 itu, apartemen berliku-liku. Jadi seperti sungai aslinya sungai itu kan berkelok-kelok. Terus ke sana, terus sampai kembali lagi ke seberang jalan ini. Nah, seberang jalan ini dia tembus ke seberang jalan ini karena berkelok-kelok. Akhirnya sering terjadi banjir di daerah Cawang itu. Dan 2 gedung tinggi itu tadinya belum ada zaman dulu tahun 70-an. Makanya oleh pemerintah DKI dibuat sodetan langsung. Sodetan ini untuk menghindari berliku-likunya si sungai, potong jalan bypass langsung ke arah Kebon Baru. Ini adalah sodetan yang dikerjakan awal tahun 70-an, kalau nggak salah tahun 1970. Nah, ini rel kereta yang nanti sampai Kuningan kalau nggak salah ya, Kuningan Cibubur arahnya, Kuningan Cibubur. Nah, ini adalah Carrefour. Nah, ini Carrefour. Jadi persis di pinggir Kali Ciliwung, Carrefour. Saudara, kita kembali lagi ke Kali Ciliwungnya. Jadi sampai di sini aja liputan Kali Ciliwung di daerah MT Haryono. Ini dibilangnya MT Haryono jalanannya. Baik, kita berlanjut ke Kebon Baru. Ini daerah Kebon Baru. Jadi Sungai Ciliwung normalisasi baru sampai sini. Jadi ini perbatasan normalisasi. Ini dalam kondisi normal, saudara. Jadi tidak di Bogor tidak hujan, jadi tidak meluap. Nah, ini kondisi aliran normal. Nah, itu sampai batas inilah dikerjakannya normalisasi Sungai Ciliwung yang dilebarkan jadi 20 meter. Kanan kiri Ciliwung ini dibuat jalan untuk bisa kendaraan mobil lewat. Seperti yang saya berdiri di sini, ini adalah jalan, istilahnya jalan apa ya, di pinggir kali sepanjang Sungai Ciliwung. Nah, dulu rencana normalisasi itu sampai Kalibata kalau nggak salah, jadi 30 km. Tapi baru dikerjakan separuhnya ini sampai di sini. Setelah ganti gubernur, rupanya gubernur yang baru
lebih memilih naturalisasi, bukan normalisasi. Karena jika normalisasi dilebarkan semua 20 meter sampai 30 km dari pintu air Manggarai, itu aliran airnya lancar, deras. Nah, pemikiran gubernur yang sekarang ini, Anies Baswedan, kalau airnya lancar, deras, nanti yang jadi korban adalah kota Jakartanya. Tidak bisa menampung air sebanyak itu. Makanya oleh Gubernur Anies di stop. Maksudnya di stop gak ada anggaran, atau mungkin di stop karena memang membahayakan. Kalau diperlebar semua 20 meter, diperdalam, dipermeter, airnya jadi lancar airnya, sehingga kota Jakarta tidak bisa menampung limpahan air dari Bogor. Karena biasanya setiap 5 tahun sekali, itu kali ini banjirnya melewati batas kemampuan tampung. Nah, ini normalisasi baru sampai di sini. Ini daerah Kebon Baru. Jadi di stop atau ditunda, saya juga kurang jelas. Nah, saya akan tampilkan di waktu posisi banjir, air meluap seperti apa. Nanti akan saya sajikan berikut ini. Nah, itu saudara, ketika air Ciliwung meluap, itu daerah ini yang saya liput di sini, dan itu yang kebanjiran, daerah Kebon Baru. Ada sekolah SD-nya, ada pasar, itu yang sempat saya ambil foto-fotonya. Nah, itu kalau banjir dulu sebelum ada normalisasi, itu bisa sampai 5 hari terendam. Dan banjir-banjir yang saya ingat, yang paling lama dan paling besar, itu tahun-tahun 97, itu sampai 5 hari, rumah gentengnya nggak kelihatan. Sekarang kalau kita hitung tinggi rumah, ya,
sampai plafon aja mungkin 2,5 meter, ada yang 3 meter ya. Dari plafon sampai karpusnya rumah, ujungnya rumah genteng di atas itu mungkin 2 meter, sehingga rumah itu tingginya bisa 4,5 atau sampai 5 meter. Nah itu ketika Sungai Ciliwung meluap, itu ujung genteng di atasnya tidak kelihatan, saudara. Jadi sampai 5 meter ketinggiannya, dan lama surutnya sebelum normalisasi. Lama surutnya bisa 5 hari, bisa 5 hari, kadang 6 hari, kadang seminggu. Nah, yang ribetnya lagi mati lampu, karena masyarakat Kebun Baru ini jarang yang menggunakan pump, kebanyakan menggunakan air jet pump, sedot tanah. Kalau mati lampu ya sudah, seminggu nggak mandi, paling beli air isi ulang buat minum, masak, itu aja. Ya alhamdulillah sekarang setelah ada dinormalisasi sampai Kebun Baru ini, banjir tetap banjir. Seperti yang saya perlihatkan sebelumnya ini, itu adalah banjir 5 tahunan, tapi hanya semalam, ya 24 jam lah. Air masuk jam 2 malam, jam 2 siang sudah surut. Bukan surut sungainya, tapi sudah tidak membanjiri rumah lagi, karena saking cepatnya air mengalir, karena sungainya sudah dalam dan lebar. Ya begitu saudara. Untuk liputan Kali Ciliwung ini mungkin tidak bisa satu seri, karena ini baru sampai Kebun Baru. Masih ada sampai terusannya, saya janjikan adalah sampai di pecahnya Sungai Ciliwung ini. Pecahnya Sungai Ciliwung aslinya ya, sungai asli, karena di Manggarai itu pecah juga, tapi itu sungai banjir kanal barat. Jadi yang aslinya itu dulu, waktu zaman dulu, itu yang akan saya liput aslinya, sampai dia ke Kali Besar, muaranya di Kali Besar dan di Tanjung Priuk. Baik saudara, sampai jumpa lagi di liputan berikutnya. Assalamualaikum.